Assalamualaikum kawan-kawan, perkenalkan nama saya Sadat. Saya hari ini membantu bapak saya untuk packing kecambah kelapa sawit untuk para petani di Bangka Barat. Ini kalau kecambah sawit dari PPKS Medan, kalau kita pengiriman dalam partai besar sering sekali dalam bentuk kotak box. Nih, jadi agak kebingungan. Kebetulan kawan-kawan tadi belum selesai untuk packingnya, dan kebetulan saya juga tidak enak badan, sehingga akhirnya diantar langsung dalam bentuk kotak. Biasa kalau kita membeli itu pasti dilengkapi dengan dokumen, kemudian ada penelitian ekspor bidang kelapa sawit. Lalu ntar bapak, dan ada brosur juga untuk bahan tanam kelapa sawit unggul. Jadi ada beberapa varietas seperti yang kita ketahui. Yang pertama Dampi Sungai Pancur 1. Kemudian yang kedua Langkat, yang Ambi, kemudian SP 540 yaitu PPKS 540, Simalungun dan Afros, itu keturunan yang sama. Dan yang Ambi sendiri, yang Ambi PPKS 239 dan PPKS 718. Kemudian yang terakhir itu di Kalipe 540 NG. NG ini tahan ganoderma atau new generation. Nah, di sini juga ada karakteristik varietasnya. Yang pertama rata berat tandan, yang kemudian rata-rata produksi, kemudian potensi TBS per tahun. Nah, yang penting juga ini sebenarnya panjang pelepah, kemudian pertumbuhan meninggi. Jadi panjang pelepah dan meninggi kita bisa lihat di sini. Dampi memang relatif pendek, makanya dia direkomendasikan untuk daerah-daerah yang memang berada di daerah tanah-tanah rawa agar dia tidak mudah tumbang. Kalau untuk yang pertumbuhan meninggi cepat itu tidak dianjurkan untuk daerah rawa karena dia akan bengkok nantinya tumbang. Kemudian dari PPKS ini panjang pelepah yang paling pendek pelepah itu adalah Langkat 5,3. Jumlah SPH-nya pun 136 sampai 143. Kemudian yang paling panjang pelepah itu Dampi. Jadi dia kalau dia meningginya lambat, panjang pelepahnya. Tergantung lebih relatif ya. Oke, kawan. Saya harap sedikit tentang karakteristik varietas kelapa sawit PPKS ini bisa dilihat di brosur yang telah dibagikan. Kemudian dari potensi TBS-nya kita belum lihat. Potensi TBS Dampi itu sekitar 28,6. Kemudian SP 540 itu sekitar 32 ton. Kemudian yang Ambi sendiri itu 33, Langkat 32,2, kemudian 540 NG 31. Dan rata-rata jumlah tandan ini yang yang kurang diperhatikan oleh kawan-kawan malah ya. Nah, ini yang kurang diperhatikan kawan-kawan, karena yang perlu diingat untuk varietas apapun di kelapa sawit untuk usia TM1 sampai TM4 itu pasti jumlah tandannya masih banyak. Nah, untuk membuktikannya itu pas TM5 ke atas atau usia 10 tahun ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat Dampi mungkin kawan-kawan sudah melihat buahnya cukup banyak, tetapi ketika usianya 6 sampai 9 tahun pengamatannya itu
Jumlah tandan mengalami penurunan cukup drastis ya, hanya sekitar 8. Tapi dia diimbangi dengan bobot tandan yang cukup besar. Yang PPKS 540, Simalungun dan Evros itu rata-rata 14. Kemudian yang Ngambi sekitar 13 jumlah tandannya. Yang Ngambi, grup yang Ngambi kan udah tahu tadi, yaitu yang Ngambi sendiri PPKS 239 dan 718 atau Big Bans. Langkat sendiri NG 14. Nah, ini saya agak bingung juga ini, karena biasanya yang paling tinggi memang yang Ngambi. Tapi di sini SP 540 yang paling tinggi jumlah tandannya per tahun. Kemudian tata cara kultur teknis pembibitan. Untuk pembibitannya sebenarnya kuncinya di air. Di air dan media tanam. Media tanam di sini yang pasti tanah nih. Harus diperhatikan. Media tanam dalam tengah topsoil gembur, nah itu dicampur dengan pasir 3:1, tapi bisa dibaca ini semua. Gampang kok. Jadi jangan ragu-ragu. Untuk pemupukan, penyiraman 2 kali sehari. Kemudian pemupukan yang penting ini. Pupuk tidak boleh mengenai bibit. Ini yang paling sering kejadian di lapangan. Kawan-kawan yang mencoba melakukan pembibitan menggunakan pupuk yang cukup berlebih sehingga pupuknya mengenai tanaman dan tanamannya daunnya hangus. Kemudian ini untuk umur, jenis dosis pupuk bisa dibaca. Penanaman kecambah, sekian air segala macam. Untuk pre-nursery dianjurkan memang 3 bulan yang lebih kecil. Penyiraman 2 kali sehari. Pemupukan 2 gram per liter air. Ingat ya, 2 gram per liter air untuk 100 bibit. Frekuensi seminggu sekali. Kalau pupuk majemuk 2,5 gram per polybag. Jangan menghabiskan pupuk pada daun yang kondisi udara panas atau kering dan bibit mengalami stres air. Mungkin itu saudara-saudara. Saya agak batuk nih. Tadi makan jambu kebanyakan. Contoh dokumen. Ini dari harga, sertifikatnya. Oke. Jangan ragu untuk menggunakan benih unggul resmi, karena investasi yang cukup jangka panjang, sekitar 20-30 tahun, 30-35 tahun. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang pemula seperti saya ini. Kalau yang udah jago ya tidak perlulah nontonnya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.